Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Ada nggak tahu ya. Jadi kalau saya tanya puji Tuhan, jawabannya haleluya. Oke? Kalau saya tanya lagi haleluya, jawabannya puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Suka-sukamu Tuhan. Berikan tarian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya mau undang siapa ini kira-kira siapa yang suka? Kita tolong Pak Agus ke depan. Nanti kita akan ikuti siapa lagi? Mbak Aisyah. Nah, tolong maju ke depan. Nanti Pak Agus sebelah sini toh. Yang di sini ngikutin gerakannya Pak Agus. Nah, kalau yang di sini ngikutin gerakannya Mbak Aisyah. Tolong maju ke depan. Ya betul maju. Kita mau semangat memuji Tuhan. Oke, Bapak Ibu perhatian yang di belakang, yang di depan, silakan boleh maju di depan. Ini masih ada bangku kosong. Maju. Monggo, monggo. Jangan bergerombol di belakang. Ayo, ini di depan masih banyak. Oke, tolong maju ke depan. Kita masih mau angkat pujian ini. Shalom.
lagi ya. Kita masih mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Saya lihat dari depan ini sudah semangat. Tapi untuk lagu ini lebih semangat. Lebih semangat. Lagi. Kita mau menari lagi buat Tuhan, amin. Bila roh Allah aja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Rindu untuk ketemu hadirat Tuhan, bukan karena alasan lain. Dan mari kita mau naikkan pujian ini, ngomong sama Tuhan. Aku mau dibentuk Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita angkat satu pujian dan berikan pujian.
yang kami kasihi, pada malam ini Tuhan kami ingin belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami, memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Kesehatan kami dipulihkan Tuhan. Harapan kami yang sudah hilang diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya. Ojo duduk sih. Tepuk tangan dulu yang meriah. Bagaimana kabarnya? Itu dong, anak-anak Tuhan harus semangat gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar firman Tuhan. Setuju ya? Ya, karena firman Tuhan lah yang membuat hidup kita menjadi baik dan benar. Ya, dapat 100. Nilai 100 gitu ya. Nah, saudara, hari ini kita coba belajar firman Tuhan. Kita buka dulu Alkitab kita, tolong ditayangkan di layar yang gede ini. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, perhatikan kata di sini yaitu masa depan. Masa depan kita, saudara. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, masa depanmu dan masa depanku sungguh ada. Orang yang amin. Saudara dan saya, kalau saudara tetap berharap kepada Tuhan, masa depan saudara dan saya tetap sungguh ada. Kata sungguh di sini, kalau saudara belajar, itu artinya tenanan. Kalau Tuhan sudah janji, pasti tenanan, terus pasti tidak bisa diragukan kembali. Bisa memahami ya teman-teman ya? Masa depan di sini artinya apa? Masa depan di sini ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah masa depan yang dimaksud Tuhan adalah akhir zaman. Hari kiamat itu benar-benar nanti ada, sesungguhnya benar tenanan ada akhir zaman. Jadi kegelapan dunia ini dan bumi ini ujung-ujungnya akan selesai. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika bumi ini masih muter, kita masih hidup di bumi ini, kita masih bekerja di bumi ini. Ayo, saya ajak semua di sini bekerja dengan serajin-rajinnya. Jangan sia-siakan berkat dari Tuhan. Jangan sia-siakan juga kesehatan dari Tuhan. Saudaraku, itu akhir zaman ya. Bumi ini pasti akan selesai. Di stop sama Tuhan. Itu namanya kiamat. Oke? Nah, masa depan yang kedua dimaksud di sini adalah masa depan kita di kekekalan surga yang mulia. Tepuk tangannya masih jikot. Saudara, jangan takut. Tuhan sudah berjanji. 1, akhir zaman pasti ada. Berarti tandanya Tuhan akan mengakhiri semua kegelapan ini. Tuhan akan memberikan terang yang sesungguhnya. Masa depan di sini juga berbicara tentang kehidupan di sorga yang mulia. Amin. Jadi saudara dan saya hidup dalam dunia ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya mau mampir, ketika
saudara masih kesempatan hidup di dalam dunia ini, persiapkan diri saudara dan saya untuk menyambut datangnya masa depan. Satu, kiamat. Dua, surga yang mulia. Amin. Pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga? Semua orang. Masalah sekarang, siapa yang layak masuk surga? Kan begitu. Piye coba? Caranya gimana kita ini layak masuk surga? Disiapkan Tuhan. Wah, boleh. Nah, mempersiapkan diri seperti apa coba? Yuk kita belajar ya. Yuk kita belajar. Lanjut nih ya. Dan harapanmu tidak akan. Saudara, kata harapan di sini artinya gini loh saudara. Harapan di sini artinya hidup saudara dan saya semuanya, termasuk hidupnya Pak Sam, hidupnya Tuhan sini. Semuanya harus yang namanya terikat dengan Tuhan. Itu kata harapan di sini artinya gitu saudara. Jadi hidup saudara dan saya harus terus menerus terikat dengan Tuhan. Hidup saudara dan saya seperti tali kapal. Ada yang tahu tali kapal ya? Betul. Dia dipilih kan ya, dipelontir gitu sampai benar-benar rapat dan kuat. Tali kapal itu yang cuma segitu doang bisa menahan kapal tanker yang segede bagong. Kuat. Kenapa? Karena terikat satu dengan yang lainnya. Maka saudara dan saya, ketika saudara ingin masuk di dalam masa depan kita, akhir zaman ini akan segera datang, bumi akan dihabisi oleh Tuhan, dan kita semua akan masuk dalam surga yang mulia. Berarti hidup saudara dan saya harus terikat kuat di dalam Tuhan. Walaupun saudara dalam kondisi, maaf, semuanya ngerasain harga naik, semuanya harga mahal, tetapi saudara tetap berharap kepada Tuhan. Bekerjalah sebaik-baiknya, jangan malas. Ayo kita kerjakan bagian kita. Tetaplah beribadah kepada Tuhan secara rutin dan rajin. Doa setiap hari. Bacalah firman Tuhan, ngertiin. Kalau nggak ngerti, tanya sama hamba Tuhan di sini. Bekerjakanlah semua pekerjaan saudara dengan setia dan taat. Tuhan pasti menyertai saudara dan memberkati saudara setiap hari. Amin. Sungguh saya menjadi pengikut Kristus, tidak pernah Tuhan meninggalkan orang-orang yang rajin bekerja. Orang wis males, walaupun punya duit sampai miliaran, lama-lama juga bisa mengikuti teman-teman ya. Tak ulang lagi kita akan ngerti. Ulanginnya sampai akhir zaman. Ya, jadi saudaraku paham ya, masa depan ini berbicara tentang akhir zaman. Bumi ini akan dimusnahkan dan kita akan masuk di dalam kekekalan. Untuk masuk di dalam kekekalan dan menyambut datangnya akhir zaman, kiamat itu, kita perlu yang namanya memiliki pengharapan. Pengharapan di sini artinya bukan saudara duduk diam di rumah, kagak ngapa-ngapain, cuma duduk aja, kemudian berdoa, Tuhan aku berharap supaya aku dapat rezeki, Tuhan aku berharap bisa masuk surga, tapi kagak ngapa-ngapain. Betul, terus pasti tidak dapat.
Tetapi di sini artinya saudara terikat dengan Tuhan. Dengan demikian juga dengan saudara. Kalau saudara ingin masa depan saudara cerah, tinggalkan semua kepahitan, dendam, benci. Soalnya apa? Yang rugi ya saudara sendiri. Malas kerja, pikirannya jahat melulu. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa memiliki harapan, diikat dengan Tuhan? Ayo, kalau saudara ingin dibentuk Tuhan, ingat kayak tali kapal aja, harus diproses, diikat jadi satu. Amin, saudaraku. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan dalam setiap perbuatanku, perkataanku, pikiranku, dibentuk, diproses menjadi seperti Yesus. Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Setiap orang yang mau masuk di dalam akhir zaman nanti, juga di dalam kekekalan, harus memiliki karakter hidup seperti Yesus itu. Izinkan saudara diproses oleh Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Ketika pagi-pagi kau bangun, engkau sedang melakukan aktivitas, mau bekerja, apapun engkau lakukan, berdoalah terlebih dahulu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Ketika di tengah-tengah siang hari engkau beristirahat, berdoalah kepada Tuhan. Membangun hubunganmu dengan Tuhan. Setiap saat, ketika malam engkau hendak tidur dan beristirahat, badanmu sudah lelah, capek semua. Sebelum istirahat, berdoalah kepada Tuhan. Setiap hari kau lakukan, dan engkau akan disempurnakan terus sampai seperti Yesus. Hambamu berdoa Tuhan bagi jemaatmu di tempat ini, untuk teman-teman kami di komunitas Samaria. Engkau menolong kehidupan mereka satu persatu. Amin, dalam nama Yesus. Semua profesi mereka, pekerjaan mereka, Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan
Tuhan mengasihi kami dan memelihara hidup kami. Kalau kami sampai hari ini bisa hidup karena Tuhan, kami bisa makan itu semua karena Tuhan. Ajarkan kami mengasihi Engkau Tuhan. Mungkin kami tidak seberuntung orang lain, tapi aku punya Tuhan yang mengasihi aku, yang tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Tuhan menjamah hati kami masing-masing. Berikan hati kami yang rela dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pengurus yang bersusah payah bersatu hati untuk melayani kami semua. Berikan hatimu yang semakin kuat kepada mereka. Hatimu yang semakin kuat melayani kami semua. Semakin hari semakin kuat visi Tuhan. Dan menolong setiap teman-teman kami yang membantu mengurus Tuhan. Pekerjaanmu tidak akan pernah sia-sia Tuhan.
kami hikmat untuk kami terus mencerna firman Tuhan. Kau memberkati kami semua, memberkati teman-teman kami yang mengambil bagian pelayanan pada malam ini. Kau memberkati GBD Mas Generasi Mas Tuhan, memberkati gembala sidang kami, staf gembala yang ada, pengurus yang ada, untuk tetap terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketulusan kami mendatangkan pekerjaan Tuhan semakin hebat dan tidak akan ditepati. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Tuhan. Mau seperti Engkau utus untuk datang berbagi berkat, berbagi kebenaran kepada kami semua di tempat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanannya. Tibakan kembali ke Jakarta nanti mungkin hari ini atau besok dengan selamat sejahtera, dan dimanapun hamba Tuhan ini pergi, Pak Santoso ini pergi, dia menjadi berkat dan membawa kemuliaan nama Tuhan dengan apapun yang dia kerjakan. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sebentar kita akan mempersembahkan korban persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti ada satu berdoa persembahan. Berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pujian penyembahan telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan berikan korban persembahan. Kau berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memberkati. Saya serahkan kepada Mas Pram untuk pengumuman mungkin seminggu depan ini. Ya, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Saudara dekat dalam nama Tuhan Yesus, Kemis di tempat ini ada komsel. Silakan kalau mau datang jam 7 di tempat ini, Bapak Saudara. Kalau ingin berdalam lagi firman Tuhan ya. Dan Sabtu ada yuk. Dan gereja anak tempat jam 4 Bapak Saudara yang punya putra putri cucu silakan datang tempat jam 4 ya Sabtu besok ya. Dan ibadah pagi seperti biasa jam 8 pagi dan sore kalau yang bisa berdatangan pagi bisa sore jam 6 tempat ini, dan kembali lagi Senin depan kita jam berapa tempat ini Bapak Saudara? Jam 6 ke tempat ini untuk kembali nama Tuhan. Silahkan.